Tahukah Anda, banyak orang sedang mengalami pembusukan otak. Apakah Anda dan pasangan Anda berpotensi juga mengalami hal serupa? Apa dampak pembusukan otak ini dalam relasi rumah tangga kita? Dan bagaimana cara untuk kita mencegahnya? Mari bersama kita membahasnya dalam program Pernikahan Bahagia episode kali ini. Bersama saya, Pendeta Hendra Setia Prasaja. Oxford University secara rutin mengeluarkan Oxford Word of the Years. Oxford Word of the Years adalah sebuah tradisi yang dikeluarkan oleh Oxford Language yang merupakan bagian dari Oxford University Press yang memilih satu kata atau ungkapan yang dianggap paling mencerminkan suasana percakapan dan tren budaya sepanjang satu tahun tertentu. Jadi secara umum pemilihan kata ini dilakukan sebagai media untuk mengetahui esensi dari perubahan sosial budaya dan teknologi yang sedang terjadi di masyarakat pada satu kurun waktu tertentu. Dan tahun ini, brain rot terpilih sebagai Oxford Word of the Years. Nah, pembusukan otak itu adalah terjemahan bebas dari brain rot. Nah, brain rot ini menggambarkan penurunan kemampuan mental dan intelektual seseorang akibat mengkonsumsi konten online dan juga konten-konten daring yang berkualitas rendah. Nah, brain rot ini merujuk pada kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan berkonsentrasi, kehilangan kemampuan berpikir mendalam, dan cenderung bergantung pada hiburan-hiburan instan. Jadi, kalau kita sudah merasa, aduh kayaknya sedikit-sedikit buka handphone, scrolling TikTok, Instagram, Thread, dan lainnya, mungkin itu titik-titik awal di mana kita sudah sedang menuju ke pembusukan otak tadi, brain rot tadi. Ya. Nah, di mana kita terjebak pada situasi brain rot itu? Ketika kita tuh sedikit-sedikit terdorong untuk membuka atau menikmati konten-konten tadi ya. Konten-konten ini sebenarnya nggak mendalam. Kita mungkin mengetahui banyak hal ya. Apa yang terjadi dengan situasi di Korea, apa yang terjadi dengan situasi di Suriah, apa yang terjadi dengan situasi ekonomi di Indonesia, berita yang sedang aktual apa, dan lain-lainnya bisa kita ketahui. Tapi kita nggak mendalam. Hanya judul-judul ringan saja di depannya, dan pembahasan sedikit. Ya, itu kan biasanya sekarang menjadi pola-pola pemberitaan di media digital saat ini kan. Ada judul yang menarik, terus ada pembahasan sedikit, lalu kita merasa sudah tahu situasinya. Padahal ada situasi konteks yang mendalam yang perlu kita ketahui juga. Nah, apa-apa yang banyak itu sering menghujat pikiran kita dan kita kebanjiran begitu banyak informasi sehingga kita tuh otaknya jadi lelah, kira-kira begitu ya. Dan konten-konten itu ya, kebiasaan-kebiasaan yang menikmati konten-konten yang nggak mendalam tadi itu ternyata bisa memacu munculnya dopamin ya, membuat kita lalu rindu ya. Nah, dopamin ini kan lalu lama-lama membuat kita kecanduan ya. Kalau kita nggak buka medsos, kita nggak buka media digital kita itu kayaknya ada sesuatu yang belum terpuaskan. Dan itu tuh awal-awal dari brain rot terjadi dalam hidup kita. Nah, kalau kita nggak terpuaskan, lalu akhirnya otak itu jadi stres. Dan otak yang stres dalam neuroscience mengatakan lalu otak mengeluarkan kortisol. Hormon itu ada hormon kortisol yang keluar dan akhirnya itu berdampak pada kemampuan otak kita untuk berpikir mendalam. Jadi lalu juga tercenderung bisa mudah lupa gitu ya. Jadi walaupun belum digali atau diakui secara medis, fenomena brain rot ini, fenomena yang terus ketergantungan pada scrolling itu bisa memberi dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental dan kemampuan berpikir kritis seseorang. Nah, bagaimana dengan dampaknya pada hidup Pak Sutri? Ya. Karena kita mengalami situasi otak yang tadi ya, sudah terkontaminasi dengan keinginan untuk membuka medsos dan kita udah menuju ketergantungan gitu, kita terjebak pada situasi brain rot itu ya, akhirnya kita tuh lelah. Dan saat kita berrelasi dengan pasangan kita, bisa saja kita menjadi seseorang yang tidak bisa menjadi pendengar yang baik.
Karena kan mendengar itu perlu energi ya, perlu kemampuan khusus juga, dan juga konsentrasi full, panjang, dan juga kadang kita perlu untuk sedikit menganalisa secara mendalam sehingga kita bisa nantinya menjadi pendengar yang nggak melukai ya. Nah, ini yang seringkali gagal untuk dilakukan orang yang mengalami brain rot. Karena dia sudah pendek konsentrasinya dan juga udah nggak bisa beranalisa mendalam lagi, maka kita nggak bisa menjadi pendengar yang baik. Nah, otak yang lelah itu membuat kita enggan untuk mendengar yang panjang. Sedikit lalu kita memotong misalnya, lalu kita mengambil sebuah kesimpulan yang konteksnya berbeda, nggak punya kekuatan analisa yang mendalam. Akhirnya bukannya memberikan solusi dan menjadi teman yang baik dalam mendengar pasangan kita bahkan bisa melukai pasangan kita karena kita nggak utuh mendengarnya. Jadi pertama, kita tidak bisa menjadi pendengar yang baik. Juga mungkin relasi kita jadi dingin ya, karena kita enggan atau udah lebih tertarik pada handphone kita, pada laptop kita, pada media digital kita yang memberikan asupan dopamin itu yang membuat otak kita merasa lebih nyaman karena kita sudah masuk dalam situasi brain rot tadi itu. Jadi relasi personal dengan pasangan kita justru menjadi dingin ya. Kita nggak menjadi tertarik dengan relasi dengan pasangan kita. Melihat wajah pasangan kita juga udah enggan, cari waktu untuk berduaan juga menjadi enggan karena kita menjadi lebih tertarik. Dan bahkan mungkin ketika waktu bersama dengan pasangan kita pegang handphone dan lebih tertarik dengan handphone kita walaupun kita bersebelahan dengan pasangan kita. Jadi relasi bisa menjadi dingin karena brain rot itu. Lalu juga kita bisa menjadi teman berbagi yang nggak sehat. Kita gagal untuk menjadi teman berbagi bahkan. Tadi ya, brain rot itu kan menjadi otak kita itu nggak bisa menganalisa dengan lebih dalam karena ya cepat-cepat aja ya mengambil keputusannya. Lalu akhirnya kita salah untuk menjadi teman untuk berbagi. Beberapa pasutri memerlukan dukungan rekan yang mampu menganalisa dan memberikan solusi-solusi atau alternatif tindakan yang memiliki dasar yang tepat. Nah, kalau pasutrinya sudah tercemar dengan brain rot, udah lelah ya, dan juga udah nggak bisa berpikir mendalam, maka keputusannya juga keputusan yang kurang mendalam juga. Dan akhirnya kita bisa menjadi gagal menjadi teman berbagi yang baik. Dan itu kan bahaya ya. Akhirnya kalau pasangan kita menemukan pasangannya kita ini adalah pribadi yang nggak bisa menjadi teman berbagi yang baik, lalu dia kan perlu untuk teman berbagi yang lainnya, dan bisa saja lalu itu menjadi relasi yang menjadi dingin dan potensi untuk mencari pendengar atau teman berbagi yang lain itu jadi bisa datang, dan teman pasangan kita ini jadi jatuh dalam pencobaan karena dia mau menemukan solusi terhadap pergumulannya. Lalu juga orang yang terpapar brain rot ini gagal untuk menemukan makna. Hidup memang selalu kan turun naik ya. Ada di masa di mana kita merasakan sukacita, tapi juga ada jatuh dan merasa terpuruk. Dan di atas, di bawah, maupun juga dalam keadaan yang biasa-biasa saja, perlu rasanya kita menemukan makna. Karena kan kehidupan bersama dengan pasangan kita, hidup rumah tangga ini kan kehidupan spiritual juga, di mana kita menikmati, bersyukur sama Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan, juga terus mau konsisten bersama dengan Tuhan dan juga mencintai Tuhan dan juga pasangan kita, walaupun hidup biasa-biasa saja dibandingkan dengan rekan-rekan kita yang lain. Atau ketika hidup kita jatuh terpuruk, kita tetap bisa menemukan makna apa yang Tuhan sedang rencanakan buat kita, sehingga kita mampu bertahan dalam pergumulan sambil juga tetap punya sukacita menjalani masa berat bersama pasangan kita. Nah, orang yang dengan brain rot nggak lagi bisa menemukan makna itu. Sering kesulitan untuk berefleksi, sering kesulitan untuk memberikan makna yang mendalam dalam sebuah peristiwa. Dan akhirnya, ya, hidup sutri menjadi hambar, atau bahkan beberapa konflik bisa terjadi karena kegagalan. Lalu bagaimana kalau saat ini kita menyadari bahwa kita ini sudah terpapar brain rot?
ya sedikit-sedikit angkat handphone, ya lebih tertarik dengan handphone daripada pasangan kita. Kita seringkali nggak kuat untuk menjadi pendengar karena ada ketertarikan dengan handphone kita, ya. Maka bagaimana cara mengatasinya? Pertama, kita tadi secara neuroscience mengatakan bahwa proses itu memicu dopamin yang ya menjadi keluar dan menjadikan kita akhirnya kecanduan. Maka prosesnya ya kita harus mendetoks dopamin kita. Caranya gimana? Ya kita perlu untuk bersepakat. Pertama, bisa membatasi waktu untuk scrolling gitu. Nah, di beberapa handphone sekarang sudah ada tuh ya fasilitas untuk men-set berapa waktu yang kita bisa pakai untuk menikmati handphone kita itu, ya. Kita bisa bersepakat juga dengan pasangan kita dan seluruh anggota keluarga untuk ya di rumah semua ditaruh handphonenya, nggak ada yang memakai handphone kecuali ada kesempatan-kesempatan tertentu, ya kita bisa buat seperti itu. Atau detox dan dopamin itu bisa dilakukan dengan jalan-jalan ke sesuatu yang membuat distraksi kita terhadap handphone itu bisa teralihkan, ya. Kita bisa jalan-jalan dengan pemandangan yang segar, ya, ke taman kota misalnya, atau keluar rumah sejenak untuk melihat dan menikmati udara yang ada, ya, dan juga coba melakukan gerakan-gerakan yang membuat akhirnya kita tuh bisa ada pengalih dari apa-apa yang menjadi ketergantungan otak kita tadi. Mungkin juga perlu bersama-sama dengan anggota keluarga dan pasangan kita kontemplasi. Kita sejenak untuk membuat kesadaran penuh kita itu makin utuh, ya. Karena ketika kesadaran penuh itu, mindfulness itu terjadi, ya, itu secara neuroscience katanya bisa memperkuat kontek prefrontal kita dan akhirnya kita punya kemampuan pertimbangan keputusan yang lebih tepat, ya. Karena kita sadar sejenak berhenti, menarik nafas, dan akhirnya kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang jauh lebih baik. Kita perlu juga menstimulasi otak kita dengan beberapa aktivitas ringan, tapi bukan dengan handphone kita. Karena beberapa permainan di handphone juga bisa sih menstimulasi otak, ya. Tapi kan kita sedang brain rot nih, ya, karena kontaminasi dari media sosial kita itu. Maka kita perlu ada aktivitas lain, ya. Misalnya kita ngisi teka-teki silang bersama dengan pasangan kita. Relasi personalnya terjadi, otaknya mengasah otaknya juga terjadi, kan? Kita proses bersama dengan pasangan kita. Atau mungkin kita bisa tebak-tebakan receh dengan anggota keluarga, dengan pasutri kita, ya. Jadi ada ruang humornya, ada leluconnya, dan juga ada bagaimana mengasah otak kita secara kreatif. Kita bisa juga ngobrol panjang dengan pasangan kita tanpa gadget. Kita taruh gadgetnya, kita ngobrol, melatih kita mendengar. Nah, itu beberapa yang bisa kita lakukan untuk membuat akhirnya kita terpapar dengan brain rot jauh lebih dalam. Happy couple, ada banyak sekali hal yang perlu kita waspadai saat ini. Dan hal-hal yang tanpa sadar membuat diri kita tercemari, diri kita itu akhirnya nggak bisa menjadi pasangan yang sehat dan baik buat pasangan kita, perlu sungguh-sungguh kita atasi. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-7, firman Tuhan mengatakan, demikianlah juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Jadi pewaris kasih karunia menunjukkan bahwa Tuhan tuh memberikan hadirnya pasangan kita itu sebagai pribadi-pribadi yang juga punya kekuatan. Ayo saling topang, saling nolong satu dengan yang lain, saling berbagi. Dan kita juga perlu hidup bijaksana. Handphone, media sosial dihadirkan untuk memberikan informasi, tapi juga kita perlu dengan bijak memakainya supaya kita justru nggak terpapar dengan brain rot tadi. Semoga happy couple bisa mengelola hidup bersama pasangan. Sekali lagi, atur waktu, latih diri, bersama-sama bersepakat untuk bisa mencegah kita terpapar brain rot. Kalau happy couple merasa diberkati dengan konten ini, silakan like dan juga share kepada happy couple yang lain supaya banyak orang juga terberkati. Menutupnya, saya mau berdoa untuk kita semua. Mari kita berdoa.
Kami sungguh bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kami hidup dalam rumah tangga bersama pasangan kami. Kami menyadari ada banyak sekali hal di luaran yang bisa membuat relasi kami dengan pasangan tercemar, bahkan menjadi buruk karena kami tidak bijaksana. Ya Roh Kudus, bantu kami agar dapat menggunakan gadget kami dengan bijak, media sosial dengan tepat, sehingga itu boleh mempererat relasi kami, bukan justru sebaliknya. Hamba berdoa untuk banyak pasangan yang sedang mengalami banyak tekanan, sudah mengalami brain rot juga, dan bahkan mereka di ujung perpecahan. Tuhan pulihkanlah, berikan hati yang kuat untuk saling mendukung. Tuhan terima kasih. Doa ini kami naikkan kepada Tuhan dalam Yesus Kristus. Amin. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus berkati. Dan ingat, kita bisa menemukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sampai jumpa.